Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah para pemirsa yang semoga kesemuanya dirahmati dan dalam maghfirah Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia sungguh sangat sempurna. Kesempurnaan secara lahiriah, begitu pula kesempurnaan secara batiniah. Secara lahiriah, dari ujung rambut di atas kepala sampai ke bawah, dari yang kita lihat depan atau pula belakang, tidak ada yang kurang pada pribadi manusia. Semuanya indah. Yang laki-laki dibilang gagah, yang perempuan dibilang cantik. Begitu pula kesempurnaan umat manusia dengan pernak-pernik keindahannya, maka manusia jauh lebih indah dan menawan. Secara batiniah, di dalam diri umat manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempurnaan. Di dalam kesempurnaan batiniah dalam diri umat manusia, terdapat keimanan, terdapat ketakwaan. Iman dan takwa untuk mengendalikan diri umat manusia menjadi jauh lebih sempurna. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesempurnaan umat manusia secara lahir dan batin ada pada diri manusia. Pada diri manusia terdapat sifat malu. Bagaimana sifat malu? Ini yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Baik itu iblis atau pula binatang. Makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan tidak punya rasa sifat malu. Tetapi kesempurnaan umat manusia jauh yang lebih mulia, jauh yang lebih istimewa, jauh yang membuat manusia sungguh sangat mulia. Dalam pribadi manusia ada sifat malu. Malu merupakan penghias kehidupan, malu merupakan kemuliaan, dan malu merupakan kesempurnaan. Sifat malu merupakan tolak ukur kehidupan umat manusia, dan sifat malu pula merupakan barometer kepribadian manusia. Andaikan dalam diri pribadi manusia sempurna sifat malunya, baik sifat malunya, maka akan baik pula pribadi manusia. Tetapi sebaliknya, kalaulah umat manusia tidak ada rasa sifat malu, hilang rasa sifat malu, bahkan dalam diri manusia tidak mengenal sifat malu, maka tidak sempurna. Hilanglah kepribadian manusia. Hadirin, manusia mulia atau rendah, baik atau tidak, sempurna atau tidak, kepribadian manusia diukur bagaimana rasa sifat malunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, al-haya'u kulluhu khair. Rasa sifat malu kulluhu khair, semuanya adalah baik. Kenapa? Sifat malu semuanya adalah baik.
di dalam pribadi manusia ada yang dinamakan kontrol. Kontrol kehidupan, kontrol hawa nafsu, kontrol pemikiran. Yang akan dijalani dalam pribadi umat manusia, kehidupan umat manusia ini, dia berpikir bagaimana dalam dirinya. Di saat dia menghadapi kehidupan dengan bergelora, berkecamuk permasalahan kehidupannya, tidak ada rasa sifat malu, yang ada adalah kejelekan. Tetapi sebaliknya, kontrolnya memiliki rasa sifat malu, maka manusia ini ada dalam kebaikan. Kenapa? Karena sifat malu selalu berdampingan dengan keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, al-haya'u wal imanu qurina jami'a. Fa'idha rafa'a ahaduhuma rufi'al akhar. Al-haya'u wal iman, malu dan iman berdampingan keduanya, bersamaan keduanya. Fa'idha rafa'a ahaduhuma rufi'al akhar. Maka apabila hilang salah satunya antara iman dan malu, maka hilang pula yang lainnya. Keseimbangan umat manusia, di dalam diri kehidupan umat manusia ada yang namanya malu. Dasar malu ada yang namanya iman. Di mana ada iman, di situ ada malu. Di mana ada malu, di situ pula ada iman. Maka iman dan malu seduanya selalu berdampingan. Kalaulah umat manusia masih memiliki rasa malu, insya Allah di dalamnya ia masih sempurna imannya. Tetapi sebaliknya, kalaulah umat manusia tidak punya iman atau tidak ada imannya, maka manusia itu pula tidak memiliki sifat malu. Malu dan iman merupakan sejoli kedua yang tidak bisa dipisahkan, dan di dalamnya ada pada pribadi kehidupan umat manusia. Karena malu bagian dari keimanan pribadi kita umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wasittuna syu'batan. Iman lipatannya 70 atau 60 cabang. Wa asluha la ilaha illallah. Dasarnya adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Dan paling rendah di dalam keimanan menjauhkan duri di jalan, wal haya'u syu'batul iman, dan malu cabang dari keimanan. Maka dalam diri umat manusia antara iman dan malu tidak bisa dipisahkan. Keimanan, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dasarnya adalah Al-Quran. Iman kita, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dasarnya adalah sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman pada qada, iman pada qadar, iman pada kehidupan, berarti kita iman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah. Artinya kita iman pula kepada kehidupan. Keimanan kita di dalam kehidupan kita berarti ada malu, malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu kepada kehidupan. Malu kepada kehidupan, lebih jauh lagi malu kepada diri sendiri. Kita bayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang punya malu, betapa mulianya kehidupan,
betapa hebat, mulia dalam diri umat manusia, sehingga manusia mendapatkan kesempurnaan di dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, berapa banyak saudara-saudara kita, mereka yang tidak punya malu, mereka yang hidupnya, apa kata pribadi, tidak ada malu di dalam hidupnya. Mereka hidupnya menjadi hina dan tidak ada kesempurnaan di dalam hidupnya. Kita lihat bagaimana ada rasa sifat malu yang sangat besar pada Rasulullah. Begitu pula ada rasa sifat malu pada para nabi-nabi yang sebelumnya. Yang jauh lagi kita lihat pada saat sekarang ini ada sifat malu pada tokoh-tokoh negara dunia. Bagaimana kita perhatikan dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal ada di kota Makkah. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal ada di kota Makkah, penduduk kota Makkah bukan orang lain, saudaranya, keluarganya, orang terdekatnya, pamannya menjadi musuh besar pribadi Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diintimidasi, dicederai, dilukai, diusir dari kota Makkah. Bahkan lebih jauh, hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar di mana adanya pribadi Rasulullah, dikejar di mana adanya diri Rasulullah. Kalaulah ketemu dengan Rasulullah pasti dibunuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kepada pribadi Rasulullah, memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah dari kota Makkah menuju kepada Madinah Al-Munawwarah. Cerita berbalik, kalaulah memang di kota Makkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diintimidasi, dikejar, bahkan akan dibunuh, tetapi sebaliknya di kota Madinah Al-Munawwarah beliau dijadikan tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan tertinggi, diangkat menjadi nabi dan rasul, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi presiden tokoh di Madinah Al-Munawwarah. Pimpinan yang kuat, begitu pula memiliki pasukan-pasukan yang kuat, kekuatan yang sudah tidak ada tandingannya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk kembali ke kota Makkah. Dengan istilah lain, Futuhul Makkah. Di saat para penduduk kota Makkah mendengar bahwa Nabi Muhammad yang sekarang memiliki kekuatan yang sungguh sangat luar biasa, penduduk kota Makkah yang tidak ada artinya, semuanya dalam posisi lemah, berpikir, wah, kalau seperti ini bisa-bisa mati dah gua. Semua ketakutan. Kalaulah Muhammad kembali kepada kota Mekah, kalaulah Muhammad kembali ke Mekah, maka semua yakin dengan seyakin-yakinnya pasti akan mati. Di saat sudah mendengar sebentar lagi Nabi Muhammad akan sampai di kota Mekah, ada yang lari ke atas gunung, ada yang lari ke dalam kamar ke rumahnya, ada pula yang lari ke dalam gunung, semua menyelamatkan diri. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Makkah, Futuhul Makkah, apa kata Rasulullah? Wahai penduduk Makkah, wahai penduduk Makkah, lupakan yang sudah lalu. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak malu kepada Allah? Allah saja mengampuni kepada hambanya yang berbuat salah. Allah saja mengampuni kepada hambanya mereka yang lalai. Allah saja mengampuni kepada hambanya mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Betapa malunya kalau saya tidak mengampuni, memaafkan kesalahan-kesalahan penduduk kota Makkah. Subhanallah. Penduduk kota Mekah seraya dan serontak semuanya takbir. Dan takbir menggema tanpa terduga. Terpikir lebih jauh. Dengan malunya pribadi Rasulullah memaafkan seluruh kesalahan penduduk masyarakat kota Makkah. Seraya dengan mengucapkan takbir, mayoritas saat itu pula masuk kesemuanya pada agama Islam, pada agama Allah. Ini adalah hasil malunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula kalau kita lihat sejarah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabiullah Ayub alaihissalam diberikan kemegahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemewahan dalam hidupnya. Begitu pula diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat usia 52 tahun, kalau sekarang usia 52 tahun itu usia sedang gagah-gagahnya. Begitu pula Nabiullah Ayub alaihissalam dalam posisi gagah-gagahnya. Nabiullah Ayub alaihissalam di usia 52 tahun terdapat merasakan musibah sakit yang menahun, musibah sakit yang sungguh sangat luar biasa, dan musibah sakit yang tidak terobati. Waktu yang panjang dari usia 52 tahun sampai mendekati usia 70 tahun. Diperkirakan di usia sakitnya 15-16 tahun, jadi sakitnya 15-16 tahun, istri tercinta Sayyidah Rahmah sedikit mengeluh dan berkata kepada Nabiullah Ayub alaihissalam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, engkau adalah kekasih Allah, dan kami yakin seyakin-yakinnya, kalaulah engkau, ya Nabi Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabiullah Ayub alaihissalam seraya berkata dan bertanya kepada istrinya, "Wahai Rahmah, memang betul saya merasakan bagaimana dalam diri saya kesakitan. Dan saya ingin bertanya, saya sakit ini sudah berapa lama?" "Ya Nabiullah, diperkirakan 15 tahun. Kata Nabiullah Ayub alaihissalam, "Wahai istriku tercinta, wahai Rahmah, saya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikitnya saya hidup di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada saya 52 tahun. 52 tahun. Dan 52 tahun bukan waktu, bukan tahun yang sedikit. Tahun yang sangat banyak. Sementara saya sakit baru 15 tahun. Dan saya sakit 15 tahun. Dan saat itu Nabiullah Ayub alaihissalam sakitnya kurang lebih sekitar 18 tahun. Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malunya Nabiullah Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengatakan aduh, tidak pernah menyalahkan penyakit, tidak menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Nabiullah Ayub menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengeluh bahkan mengadu pun tidak. Subhanallah. Kenapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diri kita, jangankan sakit menahun, baru sakit kepala, jangankan ada yang di alam sekitar,
Jangankan kita ini saudara-saudara yang ada di samping kita, semuanya serba disalahkan. Mengeluh dalam kehidupan kita, menyalahkan kepada kesemuaannya. Tapi Nabiullah Ayub alaihissalam malu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengeluh dan tidak pernah menyalahkan kepada penyakitnya. Tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di abad 20 ini, di masa modern pada saat sekarang ini, kita bisa mencontoh tokoh-tokoh dunia. Bagaimana di daratan Asia, ini di daerah Asia, sebetulnya yang akan kita sebut ini jauh lebih banyak daripada yang akan kita sebut. Di daratan Asia, Menteri Ekonomi Korea Selatan Choi Jung Kyung. Jadi Menteri Ekonomi Korea Selatan hanya permasalahan pemadaman listrik 30 menit. Jadi memadamkan listrik 30 menit. Malu. Ini Choi Jung Kyung malu dan mengundurkan diri. Subhanallah. Ini kan aneh. Seorang menteri ekonomi yang sungguh sangat berperan dan ia merupakan kebanggaan, hanya permasalahan mematikan listrik 30 menit salah teknis, malu dan mengundurkan diri. Bukan hanya di Korea Selatan. Menteri Ekonomi Taiwan Lee Chin-kyung begitu pula malu mengundurkan diri. Apa permasalahannya? Permasalahannya hanya salah perhitungan, terjadi pemadaman listrik secara massal. Tapi dia bertanggung jawab, malu dan langsung mengundurkan diri. Begitu pula di tahun 2010, Perdana Menteri Jepang Yukio Hotoyama, 1 tahun kemudian Naoto Kan merasa gagal bagaimana memulihkan musibah tsunami, merasa gagal bagaimana memulihkan musibah tsunami pada tahun 2011. Yukio Hotoyama, begitu pula Naoto Kan malu dan bertanggung jawab, merasa gagal, subhanallah, dan ia mengundurkan diri. Berapa banyak tokoh-tokoh yang memberikan kemaslahatan kepada bangsanya, memberikan kemaslahatan pada negaranya, merasa malu dan dia mengundurkan diri. Kita lihat di daratan Eropa, bagaimana Perdana Menteri Yunani George Papandreou dengan krisis yang berkepanjangan tidak henti, dia merasa malu, tidak mampu untuk mengatasi krisis yang berkepanjangan dan dia mengundurkan diri. Pada tahun 2005, Menteri Pendidikan Jerman, jadi Menteri Pendidikan Jerman Annette Schäfer, bagaimana permasalahan yang kecil, permasalahan plagiat ringan. Jadi mungkin nyontek ringan. Itu pun hanya baru isu. Hanya baru tuduhan. Masalah nyontek ringan, plagiat ringan, pada tahun 2005, Menteri Pendidikan Jerman dengan gentlenya merasa malu karena Menteri Pendidikan, dan ia mengundurkan diri. Di Inggris, Menteri Dalam Negeri, dan ini merupakan pejabat penting, David Blunkett, bagaimana permasalahan yang sungguh sangat kecil, bisa kita katakan ini merupakan permasalahan yang sangat sepele, membantu pengurusan visa kepada mantan kekasihnya. Dan ini masalah visa adalah untuk pembantu rumah tangga asal Filipina. Diusut mengenai masalah pengurusan visa, membantu pengurusan visa, dia merasa malu. Ini merupakan perbuatan yang tidak baik dan ia mengundurkan diri.
betapa mulianya, betapa hebatnya orang yang merasa malu dengan rasa satria dan tanggung jawab. Orang yang punya malu, dia menjaga dirinya untuk kepentingan orang lain. Malu semuanya baik. Al-haya'u kulluhu khair. Begitu pula kita pindah ke daratan Afrika. Di tahun 2008 di Afrika Selatan, bagaimana Thabo Mbeki, begitu pula Yakub Zuma dengan mosi tidak dipercaya, keduanya mengundurkan diri. Kenapa? Merasa malu kepada bangsanya dan malu kepada negaranya. Kalaulah kita lihat bagaimana tokoh-tokoh dunia, bagaimana pemimpin-pemimpin dunia yang masalah sungguh sangat kecil, dia malu dan mengundurkan diri. Kalaulah mereka malu mengundurkan diri, sekarang kita lihat kepada pejabat kita. Kita lihat kepada aparat penegak hukum kita. Kita lihat kepada menteri-menteri kita. Kita lihat kepada yang jauh lebih tinggi lagi, kepada presiden kita. Apakah masih punya malu? Kalaulah memang tidak malu kepada masyarakat, bangsa, negara, ya malu pada diri. Kalaulah tidak malu kepada dirinya, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu kepada Tuhan saat kita disumpah di dalam jabatan kita. Jadi malu merupakan bagian dari keimanan, dan malu merupakan kesempurnaan kehidupan manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang semoga kesemuanya dalam rahmat Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di satu sisi bahwasanya malu ini merupakan kemuliaan, malu merupakan kesempurnaan hidup, malu merupakan jati diri dalam kehidupan umat manusia. Tetapi sebaliknya, la khaira fiman la yastahyi minan nas. La khaira fiman la yastahyi minan nas. Tidak ada kebaikan orang yang tidak punya malu minan nas, dari manusia. Jadi kalaulah umat manusia tidak ada rasa malu pada diri umat manusia, jadi manusia ini pada dasarnya tidak baik. Kita lihat bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lihat bagaimana kehidupan diri kita, keluarga kita, yang jauh lebih besar lagi, keluarga besar kita, masyarakat kita, masihkah punya malu? Kalaulah kita masih punya malu, berarti kita masih ada pada kesempurnaan dan ada pada kebaikan. Jauh lebih dalam lagi, kita masih memiliki iman. Tetapi sebaliknya, kalaulah orang sudah tidak punya malu, malunya sudah hilang, ini merupakan tanda malapetaka, musibah terbesar di dunia. Bagaimana musibah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, merupakan peringatan kepada umatnya, mereka yang tidak punya malu. Innallaha azza wa jalla idza arada ayyuhlika abdan nuzi'a minhul haya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, idza arada ayyuhlika abdan, apabila berkehendak menghendaki menghancurkan hambanya, hambanya akan dihancurkan kewibawaannya, kepribadiannya, pribadi hambanya, nuzi'a minhul haya, maka dicabutlah rasa malunya. Jadi kalaulah umat manusia, fa idza nuzi'a minhul haya lam tulaqahu illa muqitan mumaqqata.
Manusia kalaulah sudah dicabut rasa malunya, maka akan hilanglah amanah pada diri manusia. Hadirin jamaah para pemirsa yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malu dan amanah selalu berdampingan pada kehidupan pribadi manusia. Di mana ada amanah, di situ pasti ada malu. Di mana ada malu, pasti berdampingan dengan amanah. Kita sadar hadirin bahwa kehidupan umat manusia di alam dunia ini semuanya adalah amanah. Secara pribadi ini amanah. Amanah pada pribadi kita. Yang lebih jauh lagi, amanah pada harta, amanah pada jabatan, amanah pada keluarga, amanah pada kehidupan diri kita. Kalaulah di antara sekian banyak amanah, amanah harta, amanah jabatan, amanah keluarga, di antara semua amanah dan amanah-amanah ini yang paling jauh, yang paling besar, yang sungguh sangat besar di antara semua amanah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, adalah amanah pribadi kita. Kesempurnaan hidup ada pada amanah pribadi. Kita lihat bagaimana seorang perempuan. Perempuan adalah amanah. Kalaulah memang perempuan ini masih ada rasa malu, kita lihat bagaimana perempuan. Jadi antara malu dengan perempuan, amanah ini berdampingan. Dari ujung rambut, wahai perempuan, sampai ujung bawah kaki itu amanah. Kulitmu amanah, mukamu amanah, badanmu amanah, kakimu amanah, semua adalah amanah. Masih punya malu, pasti badan yang indah, kulit yang bagus, badan yang sempurna akan ditutupi. Kenapa? Karena punya malu. Di dalam pribadi manusia ada amanah, amanah isi hati, keimanan, keislaman. Amanah bagaimana? Amanah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita punya malu kepada Allah, maka senantiasa kita selalu cinta dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu dan amanah. Tetapi sebaliknya, kalaulah saudara-saudara kita, saudari kita perempuan, kalaulah memang sudah tidak ada rasa malu, maka amanat itu akan dihilangkan dan amanat itu akan dilupakan. Maka tidak sedikit bagaimana perempuan yang jual diri, bagaimana perempuan mereka yang membuka auratnya, bagaimana perempuan yang dijadikan mereka ini kehidupannya hanyalah sebatas pemuas nafsu. Kenapa? Karena tidak menyadari bahwa itu adalah amanah dan mereka tidak punya malu. Malu terhadap jabatan, kedudukan, pangkat, amanah dalam amanah kehidupan. Yuk, presiden itu amanah. Amanah 5 tahun sekali. Menghabiskan dana yang sungguh sangat besar untuk memilih pemimpin. Amanah jauh lebih besar. Bukan 1-2 orang, 235 juta, 250 juta masyarakat Indonesia. Tuh. Menjadi jenderal, amanah. Menjadi polisi, amanah. Pegawai negeri, amanah. Yuk, mereka yang memikul amanah, apakah masih punya malu? Kalau seandainya yang memikul amanah ini masih punya malu, malu pada pribadinya, lebih jauh malu kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah orang yang punya malu, mereka akan merasa berat dalam amanahnya. Artinya apa? Al-haya'u kulluhu khair. Mereka ada dalam kebaikan.
Nah, jadi orang yang punya malu, insya Allah mereka itu akan mengemban amanah. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak punya malu, yang malunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan hilanglah amanah. Terjadi korupsi, dia tidak punya malu. Memeras rakyat, dia tidak punya malu. Dia selalu berkata bohong, janji palsu, dia tidak punya malu. Begitu luas pencitraan, tidak punya malu. Pelanga-pelongo, tidak punya malu. Kepemimpinan gagal, ngakunya berhasil, itu pun sama, tidak punya malu. Pengangguran di mana-mana, masyarakat kehilangan mata pekerjaan, masyarakat hidup dalam kemiskinan, bilangnya makmur, kagak ada pengangguran. Kenapa? Kagak punya malu. Kalaulah orang hamba yang sudah tidak punya malu, maka dia tidak punya amanat. Orang yang tidak punya amanat, maka kasih sayangnya pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya tidak punya kasih sayang. Bagaimana hati yang tidak punya kasih sayang? Hatinya keras sekeras batu. Jadi benar apa kata dirinya, semua apa kata pribadinya. Yang ada salah, dan salah. Tapi menurut dirinya benar. Nah, ini permasalahan yang berat dalam kehidupan orang yang memikul amanah. Menurut masyarakat sekitar secara jauh, salah. Tapi menurut dirinya, benar. Kenapa? Karena sudah tidak ada kasih sayang pada dirinya dan kepada orang lain. Tidak ada kasih sayang sesamanya yang merasa dirinya adalah benar. Matanya sudah ditutup dalam keadaan buta. Telinganya pun sudah ditutup dalam keadaan tuli. Hatinya pun sudah ditutup dengan sekeras batu dan tidak ada rasa kasih sayang antar sesama. Orang mereka yang tidak memiliki amanah, amanahnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini tentu tidak akan ada rasa kasih sayang. Tersinggung sedikit, marah, punya jabatan, masukkan ke dalam penjara. Begitu pula ada yang protes sedikit, mengingatkan sedikit, marah, diingatkan, langsung masuk penjara. Kenapa? Karena tidak ada kasih sayang. Padahal dia menjadi pejabat dengan menghabiskan banyak uang rakyat dan dipilih oleh rakyat. Orang yang dicabut kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam hadis ini disebutkan menjadi orang yang terkutuk. Bagaimana menjadi orang yang terkutuk? Orang yang terkutuk semuanya tidak baik. Omongannya sudah dianggap tidak baik. Kepribadiannya sudah dianggap tidak baik. Kalau kita lihat TV, ngelihat orang yang terkutuk selalu dimatikan, dialihkan. Begitu pula kalaupun dia berbicara, orang semua mencemehkan. Kenapa? Karena memang kasih sayangnya tidak ada, amanahnya pun tidak ada, ditambah lagi orang tidak punya malu. Jadi pembicaraannya diabaikan, kepribadiannya dilupakan. Kalau bicara dicemoohkan, tidak ada orang yang mendengarkan, dan orang semua melupakan, terkutuk. Nah, orang yang tidak punya malu, amanatnya dicabut. Orang yang tidak punya amanat, kasih sayangnya dicabut. Orang yang tidak punya kasih sayang, maka dia menjadi orang yang terkutuk. Dan orang yang terkutuk, hilanglah nilai keislaman. Maka hidupnya apa kata dirinya, hidupnya apa kata pribadinya, hukum apa kata dirinya, hukum apa kata pribadinya, kehidupan bagaimana hawa nafsunya.
Maka wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan heran kalau lihat orang bagaimana kehidupannya, bagaimana kata pribadinya. Kenapa hidupnya bagaimana kata pribadinya? Karena Islamnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar awalnya karena tidak punya rasa malu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh sangat mulia, sungguh sangat sempurna. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam diri kita masih ada rasa sifat malu. Kenapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam diri kita masih ada rasa sifat malu. Yang pertama, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sifat malu itu adalah sifat Islam. Rasa malu itu adalah akhlak Islam. Islam agama yang sempurna. Islam agama yang sungguh sangat mulia. Suri tauladan Islam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Maka orang yang memiliki rasa malu berarti kesempurnaan dalam pribadinya dan sempurna dalam keislamannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqil islami al-haya'u. Sesungguhnya di setiap agama terdapat akhlak, dan akhlak Islam al-haya'u, rasa malu. Manusia yang sempurna adalah mereka yang beragama. Mereka yang memiliki agama sempurna adalah agama Islam. Orang yang punya malu sungguh sempurna dalam keislamannya. Yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa malu itu akhlak para nabi. Bahkan lebih jauh lagi, rasa malu itu akhlak baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kepribadiannya? Kana Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam haya'un minal udhara'i fi hidriha. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepribadiannya rasa sifat malu seperti halnya malu seorang perempuan saat dilamar. Subhanallah. Bagaimana sensitifnya seorang perempuan di saat dia mendapatkan pujaan hati dan ia lamar, tidak bisa berkata apa-apa karena punya rasa malu yang dalam. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sensitif hatinya karena punya rasa malu yang sungguh sangat besar. Begitu pula kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya rasa malu. Itu adalah sifat dari sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sifat malu adalah akhlak para malaikat. Bagaimana akhlak para malaikat? Di saat malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabiullah Adam, usjudu li Adama fasajadu. Malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Malaikat pun malu kepada Allah, taat kepada Allah, malu kepada Allah, dan ia bersujud. Subhanallah. Begitu pula malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah, untuk menjalankan bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada semua malaikat. Apa kata malaikat? Sami'na wa ata'na. Saya dengarkan dan saya taat. Semenjak pertama kali
malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat tidak pernah berbuat apapun, sedikit pun kesalahan. Kenapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun taat. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Ala, apakah tidak malu dari laki-laki bagaimana malunya malaikat? Malaikat memiliki rasa malu, semua taat kepada Allah, tidak pernah melakukan sedikit kesalahan pun karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, malu ini akhlak penduduk surga. Jadi kalau kita punya malu, ini adalah akhlak penduduk surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Al-haya'u, rasa malu, minal iman, bagian dari keimanan. Wal imanu fil jannati, dan iman fil jannati, di surga. Jadi dalam diri kita umat manusia, orang yang punya rasa malu itu adalah akhlak penduduk orang-orang ahli surga. Dalam arti secara jauh, orang yang punya rasa malu, mereka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga. Sebaliknya, wal bada'u minal jafa wal jafa'u finnar. Dan orang yang berbuat kasar, perkataan kotor, minal jafa, itu merupakan bagian dari tobeat. Wal jafa'u finnar, dan tobeatnya tobeat kasar, tabiat kasar, pribadi yang kasar, finnar, tempat kembalinya, duduknya adalah neraka. Dalam diri kita, orang yang tidak punya malu, jelas tidak punya malu akan dikatakan kasar. Perempuan tidak punya malu, orang yang kasar, tabiat yang tidak baik. Para pejabat yang tidak punya malu, sama, itu pun adalah tabiat yang tidak baik. Nah, mereka yang tidak punya malu, tempat kembalinya, tempat duduknya, tempat tinggalnya adalah tempat neraka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat manusia, kehidupan di alam dunia ini merupakan kekasih Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan umat manusia karena ada rasa sifat malu. Mari kita jaga sifat malu kita, karena sifat malu merupakan amanah Allah yang sungguh sangat sempurna. Kesempurnaan umat manusia ada rasa sifat malu. Manusia ada rasa sifat malu, maka ia akan menjadi sempurna kehidupan dan pribadinya. Sebaliknya, manusia yang tidak punya sifat malu, maka hidupnya akan mengalami bencana, malapetaka, dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh umat manusia sesama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.